mobil-mobil Eropa yang sekarang, khususnya ini Peugeot 3008 itu kan karena tadi ya, balik lagi fiturnya sudah melimpah. Gitu. Kalau ini udah way advance dari Peugeot generasi tersebut. Ya paling kalau mengenai 3008 specifically, jadi kalau ada teman-teman yang minat mobil Peugeot seri-seri muda, terutama 3008, itu hal pertama yang harus diperhatikan dari sisi elektrikalnya dulu. Gitu, baru yang lain-lainnya lah, body dan segala macam gitu ya. Karena itu bagian vital dari mobil ini. Pastiin bahwa montir yang memang mengerti untuk ngecek mobil ini, di-scan segala macam untuk mengetahui kondisi elektrikalnya apakah ada error apa enggak gitu. Para penggemar otomotif, jangan lupa subscribe Denkus Channel. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Jadi gue masih di tempat yang sama, ya kan? Gue lagi masih di Bandung. Di belakang gua ada Terios, tapi gue bukan mau bahas Terios, teman-teman. Gue masih mau ngebahas Peugeot 3008 bareng Om Hendra. Nah sekarang, jadi langsung aja deh kita ketemu dengan Om Hendra. Jadi geser ke sini Om Saleh. Nah, ini dia mobilnya. Udah ada Om Hendra. Nah, ini Om Hendra, apa kabar Om? Ya. Baik, sehat-sehat. Oke. Nah, Om, boleh sebelah sini Om. Nah, ya. Ini pencahayaannya bagus sebelah sini nih Om. Ya. Apa namanya Om Hendra? Ini mobil apa bisa dijelaskan? Peugeot tentunya. Tipenya boleh dijelasin Om. Oke. Yang jelas ini salah satu mobil yang pasti lu pada jarang lihat di jalan sih. Oke. Ya karena populasinya memang tidak terlalu banyak. Ya, ini Peugeot 3008 pertama masuk ke Indonesia itu tahun 2010. 2010 ya? 2010. Tipe ini ya? Ya, tipe ini 2010 gitu. Oke. Nah, terus jadi ini Peugeot 3008 tahun 2013. Oh, 2013. CC-nya berapa nih Om? Ini 1600 turbo. 1600 turbo. Ya. Tentunya kecepatannya lumayan bisa gaspol dengan konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakarnya masih make sense. Karena dia pakai turbo ya. Ya, 1600 turbo. Oke. Om, langsung aja nih kita lihat interiornya dari belakang langsung ya. Iya, dari belakang dulu boleh eksteriornya. Eksterior seperti ini penampakannya, kita lihat interiornya belakangnya. Ya, nah, ini bagasinya. Udah ada bunga tuh, ada pot. Ya, bagasinya lumayan sih, cukup gede. Oke. Dan dia sudah hidrolik juga. Sudah hidrolik. Penahan pintu bagasinya. Iya. Terus di sini untuk jok belakang ini bisa dilipat langsung otomatis ke depan ini kalau mau rata lantai bagasinya. Iya, nah, sudah bisa ya. Tombol di sini aja nih. Oke. Dia ada langsung. Iya. Dan dia rata lantai. Ada itu penerangan senternya bisa dicopot kayak itu ya? Iya, bisa. Ini untuk kalau kita darurat di jalan gitu ya. Mau ganti ban segala udah disediain senter dari pabriknya. Oke. Gitu. Nah, ini penampakan belakangnya teman-teman. Kalau penampakan samping nih Om, dari pelek, ini kayaknya belum masih standaran ya? Oh enggak, sebetulnya ini enggak standar. Ini enggak standar, ini udah dimodifikasi juga. Oh gitu? Cuma ini untuk modifikasinya kita temanya Peugeot 3008 Hybrid. Oke. Jadi kalau di luar sana 3008 ini ada versi yang hybridnya. Oke. Gitu. Jadi mayoritas aksesoris yang tertempel di sini adalah aksesoris dari Peugeot 008 yang hybrid. Oh gitu. Tapi sayangnya nggak masuk ke Indonesia mobilnya. Oke. Gitu. Jadi ini udah dilakukan modifikasi? Udah dilakukan modifikasi. Apa aja yang dilakukan Om? Oke, banyak sih sebetulnya di sini dari mulai emblem-emblem ya. Kita tadi di belakang itu ada emblem hybrid. Oke. Aslinya tuh nggak ada. Oh, aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada. Terus lampu belakang ini udah pakai yang hybrid juga modelnya. Dia udah ada model LED bar gitu modelnya, bukan bohlam biasa. Oke. Terus kemudian di velg juga ini velgnya pakai punyanya 3008 hybrid. Tipenya Altus. Altus. Oke. Ukuran ringnya berapa nih Om? Ini 17. 17 ya? Ya. Ini ring 17. Ring 17 ya? Pakai ban 225/50. Oke. Iya. Gitu. Spoiler tambahan juga? Enggak, kalau ini memang bawaannya. Side skirt maksud gua Om. Side skirtnya. Oh, bawaannya ya? Bawaannya. Side skirt. Nah, terus ini roof rack. Roof bar ini juga aksesoris OEM-nya dari Peugeot. Aksesoris OEM dari Peugeot ya? Aksesoris OEM-nya dari Peugeot, dan ini memang dia secara bawaannya di 3008 ini udah ada dudukan bautnya buat nempelin gitu. Ininya.
buat nempelin roof barnya. Ya. Jadi nggak ngebolongin atau apa nggak. Iya, iya. Gitu. Oke. Nah, terus nih teman-teman bisa lihat interiornya. Ya. Nah, interiornya ini kalau misalnya nyenggol merek lain sama HRV nggak kalah. So ini ya, ini soft touch semua ini. Soft touch, betul. Soft touch semua. Dashboard soft touch. Oke, iya. Itu iya. jok sudah kulit bawaannya. Jok sudah kulit bawaannya Om ya. Ya. Oh, kita cobain Om ya. Boleh. Tuh, nyaman banget. Jadi ada Gitu. pegangannya Ya, juga. ada pegangan untuk penumpang. Penumpang. Oke. Dan ini transmisinya semua otomatis, jadi nggak ada yang manual. Oh gitu Om ya? Ya, Semua transmisi otomatis ya? transmisi otomatis semua. Oke. Ini fiturnya kaya akan fitur banget nih interiornya Ya, Om banyak ya? fiturnya. 2013 loh. 2013. 2013. Jadi untuk mobil tahun 2013 ini sudah automatic triptonic ya tentunya. Terus kemudian Triptonic. sudah cruise control juga dan Cruise lain-lain. control 2013. Udah Gokil. panoramic roof. Panoramic roof. Oh iya, Ini kan bener. gede kan itu Oh, iya, kaca benar. panoramiknya. Betul. Gitu. Oke. Oke Om, sekarang coba kita lihat penampakan depannya. Boleh. Lampu ini udah kita modifikasi juga. Jadi Modifikasi ini juga ya? bukan lampu bawaannya. Kalau lampu bawaannya dia modelnya kristal multi reflektor. Oke. Bawaannya ini kita sudah custom. Oke. Lampu depannya menjadi model seperti ini. Oke. Gitu. Oh tadinya kristal multi multi-reflektor. reflektor. Oke. Terus juga ini grillnya, grillnya kita sudah ganti juga pakai punya yang hybrid. Pokoknya hybrid ya. Punyanya hybrid. Jadi ini Oke. pokoknya temanya 3008 hybrid. Hybrid Gitu, ya. modifikasinya arahnya. Jadi ini Ya. mesinnya dia 1600 cc turbo. 1600 cc turbo nih teman-teman Iya, nih. 1600 cc turbo. Tapi dia memang ada yang non turbonya juga ada. Non turbonya juga ada. Ada yang Tahun non-turbo. yang sama itu ya? Enggak, tahun sebelumnya. Oh tahun sebelumnya. Tahun sebelum. Jadi mesin ini kalau kode mesinnya EP6. Jadi mesin ini multiplatform. Jadi dipakai juga di seri-seri Peugeot yang lainnya. Oh, Gitu oke. kayak 308, 408, gitu, 5008. Gue sih cukup takjub nih Om Ya. sama apa namanya kita tutup Om ya. Ya, boleh ditutup aja. Sama apa namanya fitur-fiturnya, Ya. kecanggihannya gitu Ya. kan. Mobil Eropa 1 ini Peugeot, ya kan. Gue nggak ngerti sih harga bekasnya di tahun 2023 ini berapaan average harga? Kalau range-nya itu dari 100 juta sampai 175 juta, kurang lebih gimana kondisi. 100 sampai 175 ya. 100 sampai 175 gimana kondisi. Kalau kondisi yang kira-kiranya nggak sakit ini deh, sehat lah. sehat ya mungkin pasarannya range 125 sampai 150. Wah, sedang lah ya. Dengan kondisi fitur yang seperti ini menurut gua Gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman yang pengen Peugeot tapi pengennya SUV. Oke Om Hendra, lanjut kita ngobrol lebih lanjut sambil Monggo. duduk kali ya. Ayo. Oke, yuk. Kita ngobrol lebih lanjut nih Ya. Om ya, sama Boleh. Om Hendra. Jadi kita infoin lagi nih Om ke teman-teman. Jadi kita lokasinya ada di apa Om? Kita masih Tempat- di Bandung di sekretariat kita di Peugeot Pratama Service. Peugeot Pratama Service. Kita cantumin juga teman-teman alamat bengkel dan Instagram nih Om ya. Jadi teman-teman pecinta mobil Eropa khususnya Peugeot bisa service maintenance di sini Om ya. Bisa. Oke. Nah terus Om, kembali ke laptop. Ya. Mobil Peugeot 3008 ya? 3008. 3008. Ya. Terus kalau gue lihat Om, tadi kan sempat juga disinggung tuh kalau misalnya di Apple to Apple dengan brand lain, si RV dan X-Trail mungkin ya. Ya, CR-V dengan X-Trail mungkin kalau Jepang. Itu pun disandinginnya si RV-nya yang tahun sekarang ya. Ya, yang tahun sekarang kalau bicara fitur. Kalau bicara fitur. Kalau bicara fitur ya? Ya, kalau bicara fitur. Tapi kalau dengan bicara dari sisi harga, tadi kan harga range-nya 100 sampai 175 ya. Itu kalau ngadunya ke CR-V mungkin bisa dapatnya CR-V yang sekitar tahun 2008 sampai 2012, 2013. Oke. Gitu. Gila ya, buset. Sekarang kalau misalnya pilih si RV tahun ini harganya di Yang ya kalau yang baru 400-an. sekarang 400-an lebih. Lebih. Bahkan barunya itu kalau nggak salah mepet-mepet Pajero Sport kan harganya. betul, betul. Gitu. Kenyamanan lu dapetin 2013 nih. Iya. Kenyamanan jauh sih, jauh. Iya gak sih?
Gokil. Jadi gimana nih komentar dong? Lu pilih CR-V, Peugeot 3008 atau X-Trail? Iya. Ini ngomongin kenyamanan ya, fitur. Ngomongin kenyamanan. Jadi kalau ya memang kan kalau kita bandingin Eropa sama Jepang itu kan salah satu poin plusnya biasanya kalau di mobil Eropa adalah di sisi kenyamanan. Memang saya rasa mayoritas teman-teman di industri otomotif juga preferensinya seperti itu gitu. Cuman biasa lagi stigmanya adalah Eropa itu minusnya di perawatan kan gitu kan. Banyak orang bilang perawatannya susah dan segala macam gitu. Oke. Tapi so far 3008 ini untuk maintenance itu hal apa kelistrikannya? Iya betul. Yang perlu itu betul, atau betul. apanya dong? Jadi kalau mobil-mobil Eropa yang sekarang khususnya ini Peugeot 3008 itu kan karena tadi ya balik lagi fiturnya sudah melimpah gitu ya. Jadi dari sisi elektrikalnya jauh lebih kompleks daripada Peugeot yang kita pernah bahas sebelumnya ya kayak 405 terus kemudian 306 dan lain-lain. Gitu. Kalau ini udah way advance dari Peugeot generasi tersebut. Jadi udah mulai banyak sensor-sensor dan segala macam gitu ya, airbag dan seterusnya gitu. Ya, ya. Oke. Kalau misalnya ini udah banyak sensor-sensor, tentunya, elektrikalnya gokil juga ya. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya kan gue dengar ini Peugeot ini kan bengkel resminya. Tadi lu sempat bilang di Bandung udah banyak yang tutup ya? Ya, bukan udah banyak yang tutup, memang semua yang tutup. Jadi di Bandung itu kan bengkel resmi Peugeot itu ada satu di Jalan Ahmad Yani situ. Jadi seperti tadi kita dengar penjelasan Pak Rizky di video sebelumnya. Jadi itu sudah tutup dan kemudian montir-montirnya sekarang berpraktek di sini. Di sini ya. Gitu. Jadi jangan takut ya kalau misalnya ada yang mau beli Peugeot gitu kan. Wah, gue ntar maintenance pemeliharaan gimana nih? Bandung nih ada nih teman-teman. Bandung nih. banyak. Banyak ya. Salah satunya di sini teman-teman. Oke. Terus Om, kalau misalnya teman-teman ini ngomong-ngomong dijual nih. Siapa tahu gue lagi nyari nih mobil-mobil. Ini kan SUV ya? SUV ini. Ya, SUV. Ini milik siapa nih Om? Ini masih milik dari Pak Rizky yang tadi kita ngobrol sebelumnya. Di video sebelumnya teman-teman harus nonton juga tuh. Jadi kalau misalkan ada yang berminat ya tinggal digoda aja yang bersangkutan, barangkali yang bersangkutan hilaf gitu kan. Gitu. Jadi bisa dikondisikan lah. Tapi sejauh ini sama Pak Rizky masih dipakai buat daily kali ya? Iya, gitu. Ini masih dipakai. Mau dilepas nggak nih? Ya itu tadi, nanti kalau masalah itu nanti bisa ditanyakan kepada ownernya langsung, barangkali hilaf gitu ya. Iya. Coba ditawar aja. Siapa tahu mau dilepas. Ini gue cantumin ownernya, Om Rizky. Di Instagramnya silahkan digoda aja teman-teman. Kalau siapa tahu ada yang mau meminang gitu ya. Iya. Oke, Om, di sela-sela obrolan kita, kemarin kan Om Hendra ini ke Bogor nih, nyamperin gue nih Om ya. Kita ngobrol-ngobrol. Sekarang gue bisa datang ke sini dan waktu itu gue belum ngasih challenge buat lo Om. Oh gitu. Gitu. Jadi mau terima tantangan gue nih? Gue ngasih challenge nih. Boleh ya. Nah challenge-nya adalah menjawab pertanyaan yang sudah gue susun 1 bulan gue merangkai. Lebay. Kalau ini lebay. Pokoknya gue udah menyusun pertanyaan buat lo nih. Iya. Oke teman-teman, kita kasih challenge buat Om Hendra. Bicara mobil bekas, pilih eksterior bagus, interior biasa aja, atau interior bagus, eksterior biasa aja. Interior bagus. Eksterior biasa aja. Eksterior biasa aja. Oke. Kalau disuruh pilih mobil 90s, lebih baik pilih karburator atau injection. Injection. Lebih baik mobil irit tapi tenaga lambat atau mobil boros tenaga cepat. Mobil boros tenaga cepat. Sebutkan 1 mobil tua yang timeless. Peugeot dong. Sebutkan 1 velg racing yang keren secara desain. BBS. Velg buatan lokal sudah unggul secara desain, kualitas, dan harga. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau cari mobil bekas, lebih baik cari mesin masih bagus, interior masih bagus, atau bodi masih bagus, nggak ada keropos. Bodi nggak ada keropos. Cita-cita Om Hendra saat ini yang belum kesampaian ingin memiliki mobil tua apa?
Peugeot 405. Oh, luar biasa. Oke. Iya. Nah, itu Om, tantangannya cukup Iya. 8 pertanyaan. Iya, siap, Thank you siap, udah dijawab siap, dengan siap. cepat. Kembali ke laptop sekarang, Om. Ya. Lu kenapa sih cinta sama Puzo, Om? Ya, sejujurnya memang kan mobil Eropa gue udah punya beberapa dulu sempat punya ya dari BMW, terus kemudian Mercy juga sempat pakai gitu. Cuma Mercy sempat pakai ya? Mercy sempat Lu pakai pakai. apa, Mercy? Mercy dulu pakai 202 W202. Oh iya, W202. Kalau W202. BMW? Kalau BMW gue pakai E39. E39. Pakai 39. Nah, cuman nggak tahu kenapa feel-nya tuh balik lagi ke sini gitu. Gitu ya? Feel-nya tuh balik lagi ke Peugeot gitu. Iya. Feel-nya. Jadi ya sama seperti tadi mungkin nih Pak Rizky juga sempat singgung ya masalah passion gitu ya. Jadi kan mobil ini kita pakai hari-hari ya. Iya. Oh, saya kebetulan kalau punya mobil meskipun itu Motuba itu harus layak untuk daily driven kan. Jadi supaya Daily kita driven. bisa nikmati gitu ya. Yes. Nah, rasa menikmatinya itu di Mercy sama di BMW itu saya nggak kurang nemu gitu. Mungkin ini subjektif ya. Nemunya tuh di Peugeot gitu. Oke. Fun to drive-nya apa segala gitu. Gitu ya. Pertama kali lu pakai Puzo zaman kuliah atau SMA kali? Atau kapan? SMA. SMA. Puzo apa tuh yang lu pakai? 505 tahun Belajar berapa dia? nyetir pakai mobil itu justru. Oh, serius? Serius. Pakai 505 Peugeot itu tahun 505 berapa? tahun 82. Buset, tahun 82 ya. 82. Nah, mudah-mudahan bisa dicantumin sama si Jack nih contohnya tuh. Apa punya lu mobil pertama lu pakai, Om? Fotonya masih ada gak? Fotonya ada kalau nggak salah, nanti saya coba cari. Nanti kita cantumin kalau ada. Kalau nggak dicantumin berarti nggak ada deh. Ya gitu aja lah. Karena Tahun zaman itu kan 8. belum zaman kita narsisan Oh, foto-foto iya sih. gitu kan. Iya sih, benar-benar. Iya. Oke. Gitu. Itu mobil tahun 82 82 manual ya? manual. Oke. Oh, lu belajar mobil awal dari itu ya? Dari itu Mungkin first impression mobil pertama itu melekat nempel mungkin ya, kali. mungkin bisa jadi. Dan lama lu pakai, Om? 3 tahun. Oh iya, lama lah. 3 tahun. Apalagi pertama sampai bisa lagi kan? Ya, sampai bisa. Gokil. Sampai bisa. Iya. Gitu. Oh, jadi itu alasannya lu cinta banget nih ya? Iya, gitu. Feel-nya aja gitu, yang lain nggak dapat gitu ya. Mungkin ya itu tadi saya bilang itu subjektif ya, mungkin tiap orang beda-beda. Tapi kalau gue pribadi, feel-nya dapatnya di situ. Oke. Terus apa namanya, ngomongin komunitas nih, Om. Nah, lu kan aktif nih di Puzo Bandung, apa namanya? Peugeot Club Bandung. Puzo Club Bandung ya. Ya. Kalau secara keseluruhan di Indonesia ada juga kan ya? Ada. Ada ya, masih aktif juga ya? Masih aktif. Kita kebetulan nanti tanggal 30 September kita ada event di Surabaya. Teman-teman dari wilayah timur yang menginisiasi, kita ada event Peugeot Fun Drag namanya. Oh, ya? Jadi event drag race, Wih, mobil-mobil Peugeot. gokil. Gitu. Dan itu diselenggarakan di Surabaya, di Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo. Ya. Itu kapan, Om? Tanggal 30 September. 30 September? Ya. Wih, bentar lagi nih, Ya, 2 sekarang minggu tanggal lagi. 16. Ya, kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Nah, terus kalau misalnya siapa tahu kebetulan yang nonton video nih, waduh, seriusan nih. Nah. Gue mau ikut dong, cara gimana? Boleh. Nanti saya kasih kontak personnya teman-teman kita di wilayah timur untuk pendaftaran partisipasinya. Boleh langsung di-share? Boleh, nanti saya share. Oke. Jadi di acara Peugeot Fun Drag itu tidak hanya acara drag, tapi ada juga event-event lain, ada open booth apa segala macam gitu. Jadi mungkin ada yang mau teman-teman mau open booth, mau jualan gitu-gitu bisa juga nanti di acara Oke. tersebut. Tanggal 30? September. 30 September ya? Iya. Kalau 30 September itu jatuhnya hari Minggu. Sabtu, sorry. Sabtu, betul. Satu hari doang? 1 hari doang. Oh, 1 hari doang. 1 hari doang. Oke, nah ini teman-teman kita cantumin ketua panitia atau apa? Iya. Nomor WA-nya atau apanya? Ya, nanti saya kasih WA kontak personnya. Tapi ya. memang kita juga mengundang sih, Oh, teman-teman wilayah timur mengundang komunitas lain juga untuk berpartisipasi. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi nggak eksklusif Peugeot. Ya, acaranya memang fun drag Peugeot, tapi kita juga mengundang komunitas-komunitas lain. Mengundang komunitas lain ya. Silakan kalian bisa bergabung tuh di Ya. acara itu. 30 September, teman-teman. Ya. Di mana, Om? Gelora tempatnya? Bung Tomo. Gelora Bung Tomo ya. Ya, Gelora Bung Oke.
kembali ke laptop, jadi intinya ini mobil masih sangat worth it ya. Oh, dan worth it jangan banget. takut untuk memelihara 3008 ya. Iya. Gimana Om? Apa Iya. namanya? Jadi gini, memang Share untuk meyakinkan iya. atau ya lu kan lebih ini lah Om. Iya. Yang pertama, Dipusu ini. ya, yang pertama mungkin satu harus punya keberanian, harus punya keberanian dulu. Jadi kalau orang yang beli mobil, pemikirannya untuk, aduh nanti jual lagi gimana, apa Yes. segala macam kan orang rata-rata gitu ya. Betul. Mikir mobil itu nanti gue kalau pas mau jual susah jualnya apa segala. Nah kalau orang punya pikiran seperti itu mending skip, udah nggak usah pikirin pengen punya ini. Ya tapi kalau untuk orang-orang yang pengen cari mobil untuk dipakai gitu, ya, murni untuk dipakai gitu, ini bisa jadi satu pilihan. Oke. Gitu. Iya. Oke, terus kalau misalnya pemikirannya sama seperti yang lo terakhir bilang, oh iya gue nggak mikir mau dijual lagi deh, gue memang nyari pakai. kenyamanan nih, gitu kan. Lo bilang boleh nih pilih ini. Kalau Boleh pikiran pilih ini, boleh pilih Untuk ini. maintenance gimana? Maintenance sebetulnya karena tadi gue sempat singgung di awal video ya, kalau masalah mesin kan karena dia multi platform, jadi Oke. nggak terlalu sulit untuk perawatannya, spare partnya cukup berlimpah. Oke. Gitu. Cuman mungkin yang harus diperhatikan adalah karena itu tadi ini kan fiturnya udah cukup banyak ya, terutama fitur-fitur elektrikalnya. Jadi pastikan kondisi elektrikalnya sehat. Oke. Gitu. Jadi saya sarankan sih kalau untuk beli Peugeot yang tahun 2000 ke atas ya, termasuk ini, itu selalu lakukan scan. Scan atau kalau kita biasa bilang di PPS scan gitu. Di scan tujuannya untuk mengetahui ada yang error kah dari sensornya atau apa segala macam gitu ya. Itu langsung ketahuan tuh kalau di scan. Gitu. Jadi kita bisa pastikan unit yang kita pilih kondisinya sehat gitu secara kelistrikan. Oke. Nah terus gini Om, melanjutkan lagi gue pertanyaan nih. Ini kan mobil bisa dibilang full electrical yang tadi bilang ya, penuh dengan elektrik gitu ya, udah canggih deh. Secara 2013 nih, berarti usianya sekarang udah 10 tahun deh ya. 10 tahun, nah berarti kan kita harus lebih teliti lagi nih Ya, dalam ya. hal memilih. Nah, terus kalaupun katakanlah kondisinya oke nih, secara kelistrikannya sehat, tapi kan pasti mungkin beberapa tahun ke depan takutnya ada beberapa yang perlu diganti. Kalau misalnya akan dilakukan penggantian, itu kita bisa melakukan pemesanan yang baru atau harus nyari copotan atau Ya, opsinya dengan sih kondisi yang ya. ini udah canggih nih. Ya, idealnya sih kan part barunya juga masih banyak. Masih banyak yang jual. Jadi idealnya sih mending cari baru idealnya. Karena kalau kita beli copotan kan itu bekas pakai ya. Bekas pakai berarti dia tadi katakanlah part itu usianya 10 tahun. Terus karena bekas pakai umurnya sisa tinggal 3 tahun lagi misalkan gitu ya. Ya tapi ya kita kembalikan ke budget masing-masing lah ya. Kadang-kadang kan juga ada orang yang gue pengen perbaikan tapi budgetnya terbatas ya, mungkin copotan bisa jadi pilihan gitu. Tapi kalau saya sih pribadi rekomendasikan mending baru, ganti baru. Ini ganti baru. Ya? Mending ganti baru gitu karena Dan itu partnya ready? masih banyak. Ready. Ready Om. Ready. Kemana Om nyarinya? Ready. Jadi kalau buat kita di teman-teman di komunitas Peugeot itu kalau untuk part baru kita biasanya di Jakarta banyak Om. Jakarta Banyak, di Atrium. Oke. Di Atrium di Co Franky biasanya kita belanja. Oh Frankie. Di Co Franky. Oh gue pikir kayak ada grup-grup apa gitu yang di toko itu Ya. di Atrium ada. Di ya? Atrium ada. Oh, Jayapura Motor namanya. Jayapura Motor ya. Ngomongin pelek nih Om. Ya, apa namanya? Gue pengen tanya komentar lu gitu Om ya. Tadi kan gue sempat nyinggung tuh ya. Velg buatan lokal sudah unggul secara desain, kualitas dan harga. Setuju atau tidak setuju? Lu Ya. setuju gitu ya? Setuju. Alasannya kenapa Om? Setuju. Karena sekarang itu proses pembuatan velgnya sendiri itu secara proses sudah standar internasional kan di kita. Saya perhatiin itu di beberapa produsen lokal itu mereka udah bisa bikin velg forged misalkan gitu ya. Terus kemudian juga secara kualitas juga kan banyak yang pakai sekarang ya velg-velg lokal itu memang daya durabilitasnya, daya tahannya itu bersaing gitu. Bersaing dan mereka ada beberapa produsen lokal itu bahkan dia yang provide garansi sekarang. Jadi misalkan kalau velgnya peang misalkan gitu ya, bawa balik lagi ke tokonya nanti bisa dia rekondisi balik lagi ke kondisi 100%. Tapi kalau ngomongin material nih Om, kalau menurut pendapat lu ya, maksudnya kan secara berat si pelek itu memang kadang kalau yang kayak katakanlah NK ini ringan gitu ya. Oh ini pelek lokal berat banget ya. Karena kan kenapa orang kadang
pakai pelek, katakanlah gue pakai NG aja karena ringan supaya kaki-kaki juga awet, Ya, secara ringan nih, ya, dan ya. gue bisa dapetin size-nya gede lagi, misalnya ukurannya 17 inch atau berapa inch gitu kan. Nah, jadi memang kalau berdasarkan pengalaman ya, gue pengalaman pernah pakai beberapa pelek lokal, pakai pelek OEM juga pernah, gitu ya. Jadi memang pelek lokal itu kalau untuk dipakai daily gitu ya, dipakai daily itu kalau dia oversize dalam artian gini, misalkan velg nih mobil ini velg standarnya bawaannya ring 15. Nah itu kan kalau velg ring 15, mobil bawaannya itu pakai velg ring 15, dia paling aman itu naik 2 step. Gitu ya. Either 16 atau 17. Kalau lewat dari itu nanti ya larinya tadi ke daya tahan dan segala macam gitu ya, karena kan artinya semakin besar ring velg yang dipakai itu kan bannya menyesuaikan ketebalannya. Betul. Nah, semakin besar ring velgnya, bannya kan yang harus dipakai kan jadi lebih tipis. Nah, sering kejadian velg peang dan segala macam itu karena itu sebetulnya gitu. Bukan mau velg yang ori, mau velg yang lokal, itu sama kejadiannya. Seringnya kejadian velg peang dan segala macam itu karena pemakaian spek velg yang tidak sesuai. Gitu. Oke Om, mungkin kita ngobrol nih udah cukup panjang gitu, gua nggak tahu durasinya berapa menit. Sebelum kita closing Om, boleh dong closing statement dari lo Om, apa yang ingin disampaikan? Ini kita ngobrolin 3008 gitu Om. 3008. Ya paling kalau mengenai 3008 specifically, jadi kalau ada teman-teman yang minat mobil Peugeot seri-seri muda, terutama 3008, itu hal pertama yang harus diperhatikan dari sisi elektrikalnya dulu. Gitu, baru yang lain-lainnya lah, body dan segala macam gitu ya, karena itu bagian vital dari mobil ini gitu. Jadi pastiin bawa montir yang memang mengerti untuk ngecek mobil ini, di scan segala macam untuk mengetahui kondisi elektrikalnya apakah ada error apa enggak gitu. Itu sih utamanya. Iya. Terus closing statement terakhir lagi buat para pecinta otomotif, ya kan? Mengingat akan ada acara tanggal 30 September teman-teman di Surabaya. Om, silakan Om. Ya, buat teman-teman pecinta otomotif khususnya Peugeot dan terutama juga teman-teman yang berada di wilayah timur ya, karena kan ini lokasinya cukup strategis di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Jadi silakan datang ke event tersebut, terbuka kok ya buat khalayak umum ya. Tidak khusus untuk Peugeot ya. Jadi ya kami tunggu tanggal 30 September di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Oke, mantap. Mudah-mudahan gue bisa ke sono kali ya. Oke. Sok-sok janji guys. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau Mas kebetulan ada dinas kerja ke sono boleh juga. Iya. Atur-atur dah. Atur-atur deh. Oke. Thank you banget Om Hendra ya waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Ya. Next konten mungkin nanti kita entah ketemu di mana, kontenin lagi sama lu Om ya. Ya, siap. Oke, nah ini teman-teman Instagramnya Om Hendra, kalian follow juga. Karena Om Hendra juga ngebahas mobil di YouTube-nya Om ya. Om Hendra juga ada YouTube, gue cantumin juga YouTube channelnya Om Hendra, Instagramnya, kalian bisa follow dan subscribe. Nah, thank you teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua dan TikTok gua Denkus Channel, di follow. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel gua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.